buka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya OTW ke Cibubur. Ada panggilan dari pasien. Ya, pasien mudah-mudahan menjadi seorang jenderal ya, dan cepat naik ke lokasi keberkahannya yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Pertama-tama kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan berkahnya salawat, dengan berkahnya dan lain semua dan niat Allah, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya ini karena jalanannya masuk komplek, jadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala nur anwar wa sir asrar wa tajid ahya min taibah bil yasar. Sayyidina Muhammad al-Muqtar wa alil adhar wa sabit ahyar wa dani amirat doli. La haula wa la quwwata illa billah illa al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati saudaraku semua, ya saudaraku semua, mudah-mudahan pada hari ini waktu hujan, ya, dalam keadaan hujan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Makan permen dulu deh. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya, ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Wahyu dari Jombang, Bang. Assalamualaikum Bang Haji, Jombang hadir. Yang hadir ada Muhammad Irfan dari Jakarta Selatan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya, Bang? Oke, Ada silakan. Kawal Auludin dari Jombang. Dari Jombang. Saya mau tanya, Bang, sedang sakit kecemasan berlebih, apakah saya akan sembuh? Kecemasan itu ada beberapa macam terjadinya. Ya, ada beberapa macam terjadinya. Yaitu pertama, ada sesuatu hal yang kita inginkan tidak tercapai, gelisah, jadinya cemas. Dan juga iwas fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ya. Nah, orang yang cemas, selalu cemas itu, kalau di dalam ilmu psikologis, ilmu kedokteran, psikiater itu dia harus konsultasi dengan dokter. Ya, dengan dokter. Atau ada secara syariat dengan ilmu Allah, ya, dengan ilmu Allah, ayat Allah tentunya, yaitu dengan membaca sholawat dan istighfar dan membaca ayat kursi 7 kali, tahan nafas, ya, buat mandi dan minum. Gitu. Nanti insya Allah jalankan itu selama 1 minggu atau 2 minggu. Kalau bisa seterusnya, insya Allah akan ada keberkahan, kesembuhan dari Allah. Jadi kalau cemas langsung ambil wudhu, sholat hajat, baca sholawat. Nanti kalau minta sholawatnya, sholat maulana ya maulana abang ijazakan. Insya Allah seperti itu. Ada lagi yang hadir yang bertanya, sebutkan. Oke, next. Ada lagi yang mau bertanya, ada Muhammad Guntur. Bang Haji, itu kris di peci benda pusaka ya? Oh enggak, ini hanya hiasan aja. Ya, ini yang golok, tanda orang Betawi. Kalau yang ini kujang, tanda orang Sunda. Ya, sudah mana aja deh, gitu ya. Nah, itu aja sebenarnya. Bukan barang pusaka atau apa, tidak. Ya. Bukan banyak yang jual gitu. Ada Wahyu Jaya dari Jombang. Mau bertanya Bang Haji. Benda bertuah berisi kodam tapi dah lama nggak dirawat. Apakah kodamnya masih ada?
bisa iya bisa tidak. Dan kalau benda bertuah itu tidak diurus dan malah bisa menyusahkan diri kita sendiri, menyusahkan orang lain, keluarga, gitu ya. Bisa odamnya ngamuk, akhirnya yang punya rumah itu sakit-sakitan yang pegang, karena abang pernah ngobatin orang seperti itu, sehingga orang itu meninggalnya susah, terus sakit-sakitan keluarganya. Nah, jadi bisa merusak ke usaha, merusak ke fisik usaha dan ke jodoh atau ke karir atau ke rumah tangga. Itu bahayanya ya. Jadi jangan main-main benda-benda pusaka yang tidak ada bimbingan dari guru ya. Main beli-beli aja, tidak ada bimbingan 100% dari guru. Nah, itu yang bahayanya di situ. Karena ada beberapa pusaka keris yang di rumah abang yang memang orang tidak kuat mengurus, nggak pernah mengurusnya dan nggak kuat, akhirnya keluarganya sakit-sakitan, berantakan dan lain-lain. Nah itulah itu bahayanya. Jadi harap berhati-hati sekali ya, tanpa bimbingan guru gitu ya. Oke, next. Yang hadir ada Ali Purwodandi, Gerobongan hadir, Bang Haji. Ya, Ada Maulana Nur Hasim dari Gresik hadir, Bang. ya, alhamdulillah. Semuanya hadir. Ada Wirik. Assalamualaikum Bang Haji. Gelangnya berapa Bang Haji? Gelang Nagasari itu cuman 300.000 rupiah, bonus ilmu hodam. Bonus ilmu hodam ya. Kita bayar dulu bonus ilmu hodam. Mana ini? Kalau mana lagi? Bukan naruhnya lagi kan? Tinggalan di mobil itu nggak? Tinggalan di mobil lagi. Ini nih apa kartu ini? Kartu apa? Astagfirullahaladzim. Kartu etolnya. Mbak, ini mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah. Ya. Sudah laku semua. Ini tadi ada gangguan teknik. Lupa nyiapin etolnya. Ya, sambil ada yang bertanya lagi silakan. Ada Muhammad Irfan Bang Haji. Saya mau bertanya boleh? Benda pusaka yang dijual banyak orang, cara membedakan mana yang benar atau efeknya ke kita gimana Bang Haji? Ya jadi begini, jadi kalau beli itu jangan sembarangan yang bilang tadi. Tanya sama orangnya yang benar. Ini odamnya buat apa? Ya kan? Kalau ada odamnya tidak. Sekarang ini kebanyakan orang malah bingung. Beli aja. Tapi yang jual itu juga tidak tahu odamnya apa atau bagaimana. Itu yang bahayanya di situ. Nah, terus tidak merasakan yang di odamnya atau apa. Kalau abang kan jual gelang dan tasbih langsung merasakan odamnya bagaimana, ini bagaimana, orang-orang beli merasakan karena kita kasih tahu kunci-kunci dan rahasianya. Itu loh, itu bahayanya di situ. Jangan beli aja kan. Harusnya seorang yang penjual itu dia harus ngomong bahwa oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Cara ngerawatnya begini gitu. Jangan sembarangan, jangan main-main. Pernah ada satu ulama ke rumah abang. Dia ya ilmu agamanya tinggi, dia sudah profesor, belum profesor, sudah master agama lah, ceramah juga. Dia pengen tahu ya kan, pengen tahu ke situ gimana. Dia abang keluarkan ada 2 keris yang memang dari orang yang tidak sanggup mengurusnya atau peninggalan dari bapaknya, diserahkan ke abang. Akhirnya ulama itu ya tidak disebutkan nama itu karena ulamanya itu adik kandung abang sendiri ya. Dia seorang kiai ulama besar, saya bukan adik kandung, adik satu ibu lain bapak, ada di Bondowoso, terkenal namanya ya, dan kiai.
sudah master agama. Oke, Pegang nggak apa-apa. Terus yang satu lagi baru dia pegang, langsung nyesek dadanya sakit. Langsung nyesek dadanya sakit, abang mungkin bercanda. Nggak taunya beneran. Kan? Tapi beneran bahwa abang ambil krisnya, abang cabut dadanya itu. Ngobatin, langsung sembuh. Ya, langsung sembuh. Itulah, hanya perlu hati-hatian kita. Ya, jadi memang kita tidak boleh juga mengecilkan sesuatu benda atau apa, tapi percaya boleh, yakin tidak boleh, yakin tetap kepada Allah. Karena keris itu bisa, kalau udah belajar ilmu hikmah, VIP bisa ngisi keris, bisa ngisi batu, bisa bikin minyak pelet lah, minyak apalah, bisa. Yang belajar sama abang tuh kasih kunci-kuncinya. Dan malah keris kita bisa cabut dan kita bisa pindahkan ke orang, atau batu itu bisa kita cabut, kita pindahkan ke orang. Yang belajar VIP sama abang bisa seperti itu. Karena kunci-kuncinya abang tahu dan itu bisa dibuktikan gitu. Oke, next dari Mbak TV. Bang Haji, cara membuat orang yang mempermainkan rasa sayang kita itu solusinya gimana Bang Haji? Mempermainkan kita. Setiap manusia di dalam hidup ini dia berhubungan, pacaran maupun nikah, itu pasti ada ujian rumah tangganya semua dan tidak terkecuali siapapun. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW aja diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dengan Siti Khadijah ya, dan lain-lain itu ada ujiannya. Jadi masalah perasaan itu, nah, itu kita hadapinya dengan apa? Ya kan? Dan tentu dengan berdoa dan zikir atau minta pertolongan untuk kebaikan. Ya, Abang bantu insya Allah. Masalah rumah tangga, pacar dan lain-lain itu insya Allah Abang bantu. Ya, misalkan yakin dengan kebesaran ayat Allah itu. Oke, next ada lagi ada Ferry Haruyanto. Assalamualaikum Bang Haji, mau nanya, kalau badan diisi kodam harimau berbahaya tidak? Intinya untuk badan atau perisai. Ya, jadi begini, sering abang katakan ilmu itu, ilmu macan itu banyak beberapa macam. Kalau diisi ilmu khodam yang bukan Islam, karena ilmu khodam macan itu ada kurang lebih 5 macam. Ya, yang bapak tahu 5 macam. Satu, khodam dari ayat Allah yang macam. Kedua, khodamnya dari Prabu Siliwangi yang masih Hindu. Ada khodamnya dari pamannya Prabu Siliwangi. Ada lagi khodam dari kitab ayat-ayat Allah itu ada khodam. Nah, kalau kita main diisi aja, tanya guru kita, bacaannya yang mana? Bacaan Islam atau jam-jawaban atau pejawen, nah itu banyak macam. Dan pernah di YouTube abang, coba kalian lihat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seorang anak muda yang baru menikah, punya anak satu masih orok. Anaknya itu jadi tiba-tiba setelah nikah melahirkan anak itu, khodam bapaknya itu, bapaknya sudah meninggal, mengikuti dia tanpa sepengetahuan dia anaknya, sehingga hampir setiap hari kesurupan macan. Nah, pada suatu ketika ya suaminya ini kesurupan macan, langsung menyekek istrinya dalam keadaan kesurupan dan membanting anaknya yang orok itu ke kasur. Coba bayangkan, kalau yang tidak kuat dan tidak mengerti, sehingga akhirnya menjadi musibah, bisa merusak fisik, usaha dan rumah tangga atau lain-lain. Itu bahayanya. Jadi harus benar-benar ini. Akhirnya berobat ke abang keluarin macannya, padahal itu anak tidak mau punya ilmu macan, orang nggak mau. Tapi macan bapaknya itu setelah dia nikah ngikut. Nah disitulah, karena bapaknya itu waktu itu sebelum meninggal tidak membuang ilmu macan yang
tidak baik itu, ya siluman macan itu bahayanya. Hati-hati ya, jangan sembarangan. Ada yang mau bertanya, Maulana Nur Hasim Apalagi Ansari. kalau orang belajar macan kesurupan ya. Nah kita aja mau ngobatin orang kesurupan, masa kitanya kesurupan? Bodoh kita berarti. Kita harus jangan kesurupan dong, ya kan? Nah begitu. Banyak kok ilmu Allah untuk tameng diri, untuk penjagaan diri, untuk kekuatan dan lain banyak sekali kok. Nah, itulah ya. Lagi, ada Wirik mau bertanya Bang Haji, kalau belajar ada pantangannya nggak Bang Haji? ada yang pantangannya, ada yang enggak. Belajar apa dulu kan? Kalau ilmu-ilmu yang bagus itu, kecuali ilmu-ilmu hitam ya, nggak ada pantangannya. Maksiat kepada Allah, judi, minum al-jina itu udah biasa. Nah itu nggak bisa dipakai untuk kita usaha kerja dagang, itu biasanya dipakai buat jawara-jawara yang bebas. Jadi nongkrong di mana, minum di mana, nah itu bebas. Lagi ada Maulana Nur Hasim, apakah boleh membalas tindakan orang musyrik dengan doa-doa izib Bang Haji? Jawabannya itu salah. Membalas kejahatan orang-orang yang musyrik, yang syirik kepada Allah, boleh-boleh saja, asal kita tahu bahwa orang itu sudah musyrik kepada Allah. Contoh begini, ya, kita mengatakan orang ini syirik, musyrik. Ada hadis mengatakan, barang siapa yang mengatakan orang lain itu syirik, ya, orang itu syirik, padahal dirinya sendiri yang syirik. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan gampang mudah mengatakan orang itu syirik. Ini jangan dulu kalau belum ada bukti A1, kalau dalam kepolisian itu A1. Jadi jangan sembarangan. Ya. Lagi. Ada Arifin Dapin mau bertanya, Bang Haji, cara merasakan kodam sendiri gimana supaya bisa mendengar suara kodam? Oh, ya itu harus nanti belajar ilmu kodam sama abang. Abang nggak bisa ngomong di grup di live ini. Kita belajar ilmu hikmah, tapi itu abang ajarkan. Dia akan tahu, akan merasakan, dan bisa kita perintah kalau ilmu kodam itu. Jadi bukan kita tunduk sama hodam, tapi hodam yang tunduk kepada kita, begitu. Nah, jangan kita malah tunduk sama dia, orang kita manusia yang lebih sempurna dibanding makhluk lain kok. Malah kita harus tunduk. Dia yang tunduk sama kita. Ya, berteman boleh gak? Silakan berteman. Karena kita berteman sama binatang aja boleh, apalagi sama malaikat sama jin, boleh saja. Tapi jangan nanti jadi terbalik gitu loh. Nah itulah yang mengakibatkan syirik kepada Allah tuh itu. Kita sembah-sembah jin, sembah-sembah siluman, bersekutu, itu yang bikin syirik. Nah, itu. Oke. Lagi. Ada yang hadir yang mananya? Yang hadir ada Taiwan, Malaysia Brunei, hadir. Taiwan, Bang Casda hadir. Ya, Brunei, Malaysia, Korea, Cina ada. Ada lagi yang mau bertanya Bang. Oke, Rianto. Assalamualaikum Bang Haji, saya dari Papua Barat. ya. Saya bekerja di salah satu bank BUMN. Bagaimana caranya supaya saya cepat naik karir dan menjadi pegawai tetap permanen di Bank Mandiri? Ya. Insya Allah nanti japri abang. Ya nanti abang kasih ilmunya. Ya, di 08128 94 kali 68. Ya, insya Allah ada cara-caranya, zikirnya bagaimana, memohon kepada Allahnya bagaimana, bacanya bagaimana, itu ada. Jadi jangan sembarangan. Gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan cepat naik pangkat atau naik jabatan. Gitu ya. Ada Rina Hutain, salam dari Medan. Salam. Ya Bu Rina, ini mohon maaf saya tiba-tiba ada panggilan. Tadinya mau buat barang ya untuk ke luar negeri, untuk lain-lain ya, sehingga
terhambat karena ada panggilan mendadak dari Mabes Polri ya, ya, untuk ada sesuatu hal yang harus dirapatkan gitu ya. Oke. Ada Tony mau bertanya Bang Haji, cara mendeteksi buhul atau semacam santet tanam gimana ya Bang? Siapa tuh yang nanya? Tony B Oh ya, Origina. kalau sudah belajar VIP sama abang, ya itu nggak perlu barang yang ditanam yang kita ambil, tapi kita mengambil energinya. Kita mengambil energinya itu yang ada di barang itu, misalnya boneka atau paku beling apa, itu kita ambil. Nah, kita ambil itunya, kita ambil isiannya, aura negatifnya kita ambil. Nah, caranya bagaimana? Ya, itu ada pelajarannya. Tidak semudah itu seperti membalikan telapak tangan. Makanya ada bergurunya, ada belajar VV dengan abang ajarkan semua. Abang pengen mengajarkan orang-orang itu menjadi spiritual sejati, menolong orang yang kena guna-guna santet teluh. Ya kan? Karena sekarang makin marak gunung santet, makin keliaran. Nah, kita juga tidak boleh kalah. Kita hidupkan orang-orang yang ingin belajar menjadi spiritual. Pertama untuk keluarganya, dirinya, orang lain, nusa bangsa dan agama. Harus seperti itu. Oke, ada Abdul Rafiq mau bertanya Bang. Assalamualaikum Bang Haji. Oh, Rafiq, apa kabar Rafiq? Kangen, salam kangen abang sama kamu nih. Semoga kamu sehat selalu, sukses selalu ya, bisa berangkat ke luar negeri lagi ya, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kubul ya, Rafiq. Nanya apa? Nanya apa tuh? Abdul Rafiq mau bertanya, doanya udah nikah 11 tahun belum Oh, dikaruniai ini Abdul Rafiq. keturunan. Beda, bukan Abdul Rafiq. Murid abang namanya sama. Sudah 11 tahun? Belum dikaruniain keturunan ya, Ya. anak. Kalau secara ramuannya, ya itu beli apa namanya, madu Yaman atau madu Kashmir asli. Itu 1 liternya itu kalau di Tanah Abang atau Condet bisa 1,5 juta. Itu diminum sehari 3 kali dengan baca sholawat. Nanti abang berikan juga bacaan sholawatnya ya. Lalu dibantu periksa dokter kalau memang bagus semuanya, ya udah minum itu. Dan selalu ada zikiran-zikiran yang dibaca gitu ya, dan sholat hajat, itu saja ramuannya. Yang hadir ada Citos Gagap Lombok hadir Bang. Alhamdulillah ya. Ada Kaisa Zara hadir Bang Haji. Ya, sama-sama. Ada Pak Ali dari Singapura hadir Bang. Ya, Pak Ali, salam hormat Pak Ali. Sukses selalu, sehat selalu. Arafi, sehat selalu, sukses selalu. Ada Maman Saniah Karung Sung Cirebon Timur hadir Bang Haji. Oh, Cirebon Timur ya. Alhamdulillah. Ada Ramli Bang Haji, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga semua saudaraku kabar baik juga. Ada Citos Gagap. Bang Haji mau bertanya, beli gelangnya di mana Bang Haji? Ya, beli gelangnya sama abang. Kalau beli gelang di Lazada atau di Bukalapak atau di ini ada, tapi beda modelnya satu. Kedua, tidak ada bonus ilmu khodamnya. Tidak ada bonus ilmu khodam. Nanti belinya di WhatsApp sama abang. Ya, nanti ada nomor WhatsApp abang kan, nanti abang kasih di 08128 9-nya 4 kali 68. Tuh ya. Nanti buka deskripsi dari live ini, itu ada nomor telepon abang ya. Gitu. Jadi harus nanti dijelaskan semuanya, kunci-kuncinya, rahasianya. Oke. Baik. Ada Riki Akbar. Assalamualaikum Bang Haji, mau nanya. Pas saya ke Jogja, saya kan ke suatu curug. Nah, saya ditampakin sosok Joko Ya, abang bawa masker, cuman abang nggak pakai maskernya. Karena Samudro. udah abang semprotin dengan antis, dengan ini. Tuh. Gimana? Pas saya ke Jogja, di suatu curug ditampakin sosok Joko Samudro. Berapa hari kemudian saya dimimpin sumur sama pesantren. Pertanda apakah ya Bang? Sumur dan pesantren.
Ya, Iya, benar. sumber pesantren berarti harus menimba ilmu agama lebih dalam lagi. Ya, menimba ilmu lebih dalam lagi. Nah itu ketemu Joko Samudro itu ya bagus aja. Tapi intinya mimpinya itu bagus. Ya, ada lagi. Ada Anton Budi, sehat-sehat ya Bang Haji. Sama-sama Anton, juga sehat-sehat selalu. Ada Fajar Ahmad, Assalamualaikum Bang Haji. Saya mau tanya karir saya Bang. Ya. mau masalah karir itu ya, kita mau cepat naik karir jabatan atau apa, jangan lupa kita banyak berzikir, puasa Senin Kemis atau Selasa Rabu Kemis. Ya, kita mohon kepada Allah, karena Allah yang maha kaya, karena Allah yang maha hebat, karena Allah yang maha memberikan rezeki. Ya Allah ya Rozak. Nah, banyak sedekah, terutama banyak, semuanya banyak kan yang lagi susah nih rezekinya. Ya, pancing, ya, sudah pancing, rezekinya dengan apa? Dengan memberi santun kepada anak yatim, janda-janda jompo, janda-janda yang punya anak yatim, ya, yang tua maupun muda, kita sedekahkan walaupun sedikit. Kadang duit kita aja seperti abang dulu, ya, mau makan aja ngutang, mau ngerokok aja ngutang. Tapi dengan sujud kepada Allah, menangis kepada Allah, membaca sholawat dan berzikir Maulana ya Maulana, sholawatnya sampai sujud nangis, mohon sama puasa terus, subhanallah. Memang waktu itu menjadi pemburu hantu, tim pemburu hantu tahun 2003. Buka Majelis Taklim dan Zikir tahun 95. Praktek mulai dari tahun 85. Begitu saudaraku. Jadi apa pengalaman abang? Apa salahnya abang memberikan kepada saudaraku semua, para my bro, guys, semuanya? Apa salahnya abang memberikan, kan? Tidak ada salahnya abang memberikan ilmu Allah yang baik, yang penting yang baik, agar saudaraku semua juga bisa seperti abang, bisa juga maju, sukses dan lain-lain. Masalah ujian itu pasti, semua manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mati pun diuji lagi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini abang baru masuk sampai keluar tol Cibubur. Ya, abang sambil santai, sambil ini ya, jadi sambil memberikan penjelasan, saran-saran yang baik. Ya syukur-syukur diamalkan, nggak diamalin juga EGP, emang gue pikirin gitu ya. Ya mudah-mudahan manfaat kan gitu. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Ini abang lupa pakai seat belt ya, karena bunyi ini apa. Oke, ada lagi. Oke, next ada yang mau bertanya lagi, ada Anggit Suprianto. Assalamualaikum Bang Haji. Kalau kepengen belajar ilmu hikmah jarak jauh bisa nggak Bang? Caranya gimana? Salam dari Ngawi. Ya, mudah sekali. Alhamdulillah yang belajar di abang, yang dari luar negeri, Singapura, Malaysia, Brunei, Korea, Taiwan. Ya, itu WhatsApp abang. Nanti kita abang ajarkan langsung video call dengan abang. Abang tuntun, abang bimbing dan abang tuntun begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti di WhatsApp aja, WhatsApp abang dan Japri. Assalamualaikum bang, nama saya ini mau belajar. Nama saya ini dari Lampung, misalnya dari Malaysia atau dari mana, dari Ngawi. Saya mau belajar spiritual al-hikmah gitu ya. Nah, ada lagi. Ada Putra Bungsu. Bagaimana Bang Haji cara menangkal santet? Ya, untuk sementara karena kamu belum belajar ilmu hikmah, untuk sementara itu untuk menangkal santet gampang sekali. Abang kasih mendingan punya golok pendek tapi tajam ya, daripada punya samurai tapi tumpul. Kamu sholat hajat, kamu baca surat Al-Ikhlas 7 kali, tiupkan di air. Itu nanti dan ayat kursi 3 kali. Buat mandi dan minum. Kalau kamu muntah, itu kamu sudah ada guna-guna atau teluk. Dan mandinya pun baca Al-Ikhlas, mandinya baca Al-Ikhlas terus, tapi merem bacanya gitu ya. Tuh, paham ya? Mudah-mudahan manfaat.
Ada Kamil Sahrullah. Bang Haji, apakah itu tentang jati diri menurut Bang Haji? Jati diri, jadi gini, kita harus belajar dulu ilmu pengajian diri dan harus mencari guru torikoh. Torikoh Qadariyah Naksabandia, Torikoh Alawin, Torikoh Syabdul Qadir Jalani. Mengenal diri kita. Tidak mengenal diri kita, maka kita tak mengenal Allah. Tak mengenal Allah, Allah tak sayang. Makanya kita harus benar-benar mengkaji diri dulu dan mencari guru tasawuf. Itu kan larinya nanti ke tasawuf. Syariat, tarekat, hakikat, marifatullah kan, gitu istilahnya. Nah, kita harus belajar itu, ya. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak belajar nanti nggak tahu. Ya. Kita nggak belajar, kita nggak tahu nanti. Kita apa maksudnya? Harus ada ini pelajarannya itu maksudnya apa? Harus ada bimbingan. Kalau nggak ada bimbingan bahaya. Ya nanti gila sendiri. Karena pelajaran itu pelajaran yang dalam. Ya. Syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Kita menjadi spiritual itu hanya syariat doang, hablum minannas, dan kita harus ada hablum minallahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Jadi kenali dulu diri kita, setiap hari kita catat nih dosa kita apa setiap hari. Oh, tadi bohongin orang, catat. Oh, tadi nyolong barang orang, catat. Oh, tadi begini, bohong lagi, begini lagi. Nah, kita harus tahu tuh. Nah, setelah itu apakah bertambah, apakah berkurang dosa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Bentar, Abang lihat dulu alamatnya. Silakan sebutin yang pada nanya-nanya. Yang hadir ada Arifin Dapin, ada Ahmad Sanusin dari Mekah hadir Bang Haji. Ada Agung Pati, salam dari Pati. Oh iya, Agung ya. Alhamdulillah Agung. Ada Umar Gasel, Garut hadir Bang. Oh, ya Alhamdulillah. Ada Alfi Fajar, Ciledug hadir. Ada Aribun, Tangerang hadir Bang Haji. Alhamdulillah. Ada Amir Zain, Pandeglang hadir Bang Haji. Alhamdulillah hadir ya. Ada Abdul Rozik dari Tegal hadir Bang. Alhamdulillah. Hadir. Ada Wahdi Nur Setiawan mau bertanya. Bang Haji mau nanya apakah boleh ilmu Allah itu diperjualbelikan? Jadi begini. Ya, Abang tidak menjual ayat Allah, tapi Abang mau ngobrol ilmu istilahnya. Yang tukang jual beli ayat Allah tuh toko buku agama, ya. Terus orang-orang yang suka keliling tuh, ya. Itu menjual ayat-ayat Allah di dalamnya. Jadi pengertian ayat Allah itu beda dengan menjual. Belajar sama menjual itu beda. Itu kan bahasa-bahasa orang-orang yang memang tidak mengerti atau syirik begitu kan ya. Ada Gumilar Cipta. Bang Haji kalau mahar 1,5 juta bisa ya ikut Al Hikmah. Kenapa? Ada Ya. bisa nggak ikut Al Hikmah 1,5 juta? Ya memang belajar Al Hikmah Abang cuma 1,5 juta maharnya. Nggak mahal. Kalau dulu masih zaman pemburuan tuh kan bisa 5 juta, 7 juta. Coba kamu cek ke orang lain, kamu cek ke spiritual lain, menjadi spiritual yang langsung bisa praktek, garansi buka praktek, semua ngobati dan dibimbing oleh Abang. Coba berapa juta gitu kan ya. Itu istilahnya. Itu kan mahar sedekah buat yayasan. Jadi niatnya kita sedekah buat yayasan, niat ibadah, pahala dapat, ilmu dapat, begitu. Jadi bukan jual ayat, gitu. Ada Meong Kucing mau bertanya. Ambil arah timur di Jalan Alternatif Cibubur menuju Jalan Patoembak. Ambil arah barat di Jalan Alternatif Cibubur menuju Jalan Rafael Boulevard. Ada Meong Kucing mau bertanya Bang Haji. Putar balik. Rute ini menghindari pelambatan di Jalan Alternatif Cibubur.
Anda berada di rute tercepat, Anda akan tiba di tujuan pukul 17.25. Bagus. Ya, gimana? Oke, next ada yang mau bertanya lagi. Ada Meong Kucing. Maaf Bang Haji, mau bertanya. Ya. Saya sudah mau lulus SMA. Hmm. Apakah anak saya bisa ikut berguru di Bang Haji? Salam dari Papua. Oh, bisa sekali bisa. Bisa belajar, bisa. bisa. Waktu itu anak abang itu waktu itu umur umur 15 tahun sudah ngobatin orang gitu ya. Jadi ngobatin orang di pesantren yang kesurupan gitu. Kan Ada Amirullah hadir Bang Haji. Semangat selalu Bang. ya, amin. Ada Sarul Ramadan mau bertanya, Bang Haji, kalau mengamalkan doa pelet di bulan puasa boleh atau tidak? Sebenarnya tuh bahasanya tuh nggak bagus, bukan doa pelet gitu loh. Jadi doa mahabbah namanya, doa mahabbah ya. Itu Setelah 50 meter, putar balik. jadi gitu ya. Boleh aja, ilmu mahabbah boleh aja. Rute ini menghindari pelambatan di jalan alternatif Cibubur. Anda berada di rute tercepat. Abang saking konsentrasinya ngajarin jadi lewat. Nggak apa-apa. Yang penting berkah. Oke, next. Ya, next. Oke, dari Gumila Cipta mau bertanya Bang Haji. Ya, silakan. Ada tirakatnya nggak? Kalau boleh tahu berapa lama belajarnya? Belajar sama abang, di penjelasannya semua 1 hari atau 1 jam, gitu ya. Nanti tirakatnya ya jelas ada, ya jelas ada zikirnya jelas. Mau jadi ilmu spiritual, nggak ada bacaannya, nggak ada ininya, bagaimana mau jadi spiritual? Bagaimana mau ngobati orang, nggak ada bacaannya. Orang yakin sama ayat Allah, tapi nggak berani ngobatin, bagaimana bisa ngobatin? Orang berani ngobatin orang, seandainya berani, tapi tidak tahu ilmunya, bagaimana bisa mengobati? Kan begitu. Yang belajar sama abang itu harus yakin, berani, dan tegas. Gitu. Oke. Oke, next ada Angga Mahesa Wijaya. Assalamualaikum Bang Haji. Mau tanya, obat COVID secara hikmah itu apa supaya lekas sembuh? Abang tidak mau menjawab sebenarnya, tapi sedikit saja. Ya, tentu 3M pertama. Makanya abang selalu bawa antis apa semua. Masker, cuci tangan selalu. Lalu banyak minum vitamin. Ya, vitamin seperti macam-macam lah vitamin, obat vitamin. Satu itu. Kedua, ramuan-ramuan. Ya, dari ramuan Cina juga ada, ramuan Indonesia apalagi juga banyak. Gitu ya. Dan pikiran tenangkan pikiran. Gitu. Insya Allah akan dijauhkan dari COVID. Apalagi sekarang ada vaksin kan. Gitu. Jadi itulah cara pencegahan untuk menghindari penyakit COVID-19. Dan kayak abang di rumah sudah ada jamunya, dari dulu sudah bikin sebelum COVID itu nyobain vaksin, abang sudah buat dan sudah abang buktikan. Dan insya Allah dengan vaksin ini pemerintah, ya kan, yang baik hati, mudah-mudahan bisa membantu orang-orang yang susah, ya, gitu, dimanapun berada, bukan di Jakarta saja, gitu ya. Lagi. Oke, ada Mistero Channel. Bang, Star Channel. Wih, mantap. Bang Jurek, Bang Budi,
Assalamualaikum, sukses selalu. Kapan kita ke Cirebon? Yuk. Ini karena lagi keadaan begini ke Cirebon dan saya sibuk ngajar. Ya, insya Allah kita berangkat. Ya, ada undangan dari Ustadz Ujang. Karena banyak permintaan untuk membantu Ustadz Ujang, tapi untuk kali ini ke Kang Ujang, abang hanya sholawatan tiap malam Jumat dan juga sholawatan tiap hari untuk membantu Ustadz Ujang. Ya, sukses selalu Misteri Channel. Hati-hati bang, Misteri Channel. Hati-hati bang kalau nyetir sambil ngobrol tetap. Ya, memang fokus mata dan tetap ke konsentrasi. depan ini, konsentrasi tetap ke depan. Sukses terlalu. Nah, tetap ke depan dan tetap berzikir kepada Allah. Nah, di dalam mobil juga kita harus berzikir kepada Allah terus. Tapi mata main, hati main, semua main. Tangan kita main juga bergerak. Hati kita apalagi. Kita berzikir terus sama Allah nih. Dalam saat sekarang ini kita harus berzikir terus. Dimanapun kita berada. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya abang kecelakaan, abang wafat di dalam perjalanan, tentu matinya dalam keadaan husnul khotimah, amin. Ya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Ya kayak artis yang kecelakaan atau apa gitu ya. Mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan dalam keadaan ingat kepada Allah dalam perjalanan dimanapun. Makanya tasbih ini selalu dibawa biar untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita susah maupun pada saat kita senang. Seperti itu ya saudaraku semua. Terima kasih doanya. Alhamdulillah. Lagi. Ada Veter. Assalamualaikum Bang Haji. Kalau ilmu al-hikmah itu bisa buka bata batin nggak? Ke Jalan Raya Kalimanggis. Kenapa? Setelah Kalau belajar ilmu al-hikmah itu bisa belajar buka mata batin nggak Bang? oh iya, ada di situ. Makanya lihat postingan-postingan Instagram abang, Facebook, ya, dan postingan Ke Jalan Raya Kalimanggis. postingan itu juga postingan di apa tuh namanya YouTube gitu ya. Terus Lihat. sejauh 3 km. Masih 3 kilo nggak apa-apa. Ini kebetulan abang jalannya pelan banget. Alternatif Cibubur sejauh 3 km. Ada lagi tanya. Oke, ada lagi. Assalamualaikum Bang Haji, saya Jajang Sutomo. Mau tanya, apakah amalan yang bagus dipakai buat jenjang karir Bang Haji? Ya, kalau untuk sementara ini abang ijazahkan untuk karir itu, ya, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tadi abang sudah ijazahkan, dibaca sebanyak-banyaknya tanpa batas, dan juga sholat hajat jangan lupa, ya. Kalau bisa puasa dipuasakan Senin Kemis atau puasa Selasa Rabu Kemis. Itu buat rezeki. Barang siapa yang membaca doa itu, insya Allah hidupnya tidak akan pernah susah. Seumur hidupnya tidak akan susah. Kata para awliya Allah dan para ulama-ulama mengatakan seperti itu. Ya, doanya pendek banget kan. Nah, tapi itu, jadi harus kita ini, ya. Ada cahaya ilahi. Assalamualaikum Bang Haji, Ya. saya Rudi dari Aceh Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Kalau saya belajar al-hikmah Bang, ilmu murni dari Tuhan, apakah juga ada kodamnya Bang Haji? Sekarang ada. Kamu jawab ada. Mana buktinya? Ya. Firman Allah atau ayat Allah itu kita baca alif, ba, ta, sa. Itu sudah ada malaikatnya yang Allah turunkan. Apalagi kita baca 30 juz Al-Quran. Apalagi kita mengamalkan di hati kita. Ya, bukan cuma ngebaca doang, tapi dari hati kita juga mengamalkan seperti itu. Ya, jadi ada hodamnya. Itulah kehebatan ayat Al-Quran dan ayat Allah itu. Tuh. Oke, next. Ada Gumilar Cipta. Bang Haji, saya kepengen banget nikah. Malam merasa sepi, bosan, flu guling, uang mahar buat nikah, tapi cari ceweknya susah banget, kagak ada jalan gitu. Ya, jadi itu apa namanya? Ada belajar ilmu hikmah sama abang, insya Allah. Ya, ada apa namanya? Ada pelajarannya. Belajar ilmu hikmah sama abang itu ada pelajarannya. Ya, ada pelajarannya. Bisa nanti
menjadi cepat dapat jodoh dan bisa ngobatin orang dan juga bisa menolong keluarga, nusa bangsa dan agama. Dan malah godaannya nanti perempuan kamu. Menjadimu hikmah abang, hati-hati godaannya perempuan. Yang perempuan godaannya cowok gitu ya. Jadi mesti hati-hati sekali ya. Gitu. Ada Yosan Gimang. Assalamualaikum Bang Haji. Ya. Saya pernah belajar ilmu al-hikmah, tetapi sudah sangat lama tidak diamalkan. Bagaimana ya Bang Haji? Ya kalau sudah lama tidak diamalkan ya harus diasah lagi dengan jalan berpuasa ya, atau dengan jalan berzikir lagi, terus sholat taubat lagi, tuh sholat taubat ya, sholat taubat dan ya Pak, sholat taubat ya, kalau kita banyak kesalahan kepada Allah gitu ya. Tuh ada lagi. Ada Meong Kucing, kami sekeluarga bangga sama Bang Haji. Semoga Bang Haji sehat selalu. Oh, alhamdulillah, sama-sama, subhanallah. Kebanggaan hanya milik Allah, kehebatan hanya milik Allah. Ya, abang hamba yang doif, yang zalim, yang hina, yang fakir, di pendosa di mata Allah. Masih banyak dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita harus, jangan kita jadi merasa sombong dan takabur kepada Allah. Kita tidak perlu pujian dari manusia, tapi yang kita butuhkan maaf. Kita perlu hanya Allah yang maha kita puji. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan Rasulullah SAW. Next, ada lagi Laizia. Mau bertanya, Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya melihat dan berkomunikasi kembaran saya di alam gaib dan cara menghilangkan kiriman santet? Itu ada kembaran saya. Itu ilmu adat. Namanya ari-ari, jabang bayi ari-ari. Itu namanya ilmu adat, bukan ilmu Islam ya. Karena abang pernah pelajari itu juga, itu ilmu adat namanya. Ya, bagaimana? Jawabannya gampang dan mudah. Yaitu ada pelajarannya. Kalau mau lihat hodam, mau lihat apa, tentu belajarnya dengan ilmu hodam. Ya, ilmu hodam atau ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah, ilmu hodam, ilmu wafak, ilmu falakiyah gitu. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena banyak macam para ulama, para habaib. Ya, ada ulama ahli tasawuf, ya. Ada ulama ahli dakwah, ada ulama ahli Quran atau tafsir, ya. Ada juga ulama ahli falakiyah, ya. Dan ada juga ulama ahli hikmah, gitu. Jadi jangan salah. Ya, jadi tinggal pilih mau yang mana, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ada Cahaya Ilahi mau bertanya lagi. Apa juga yang diajarkan di torikahnya untuk sampai kepada Tuhan kalau belajar ilmu al-hikmah, Bang? Abang mengajarkan ilmu al-hikmah, abang tidak mengajar ilmu toriko. Abang ilmu toriko itu abang pakai sendiri. Dari tahun 90, toriko Alawin, toriko Kodariang Naksabandia. Abang juga salah satu muridnya Abah Anom Suralaya. Ya, terus juga Syekh Amirullah Bekasi, terus Haji Maksum, Jembatan Merah, Jembatan Merah Manggarai, Haji Maksum, toriko Kodariang Naksabandia, juga Muallim Muhammad Yunus, Bukit Duri. Banyak guru-guru toriko abang, tapi abang tidak mengajarkan untuk sembarangan orang di dalam pelajaran al-hikmah, tidak ya abang. Karena itu hanya untuk orang-orang khusus belajarnya. Jadi syariat dulu belajar, syariat, tahu hukum yang seandainya hukum Islam syariat, kita tahu mana yang makruh, mubah, halal, haram, sunnah, subhat, kita harus tahu. Nah, itu namanya ilmu syariat, ilmu fikih hukum Islam. Baru nanti naik lagi ke syariat tarekat, toriko, hakikat, baru marifatullah. Cari guru lah yang baik, yang benar gitu ya.
abang bukan tidak mau mengajarkan, karena jarak jauh, abang nggak mau kalau jarak jauh. Abang maunya yang belajar itu datang. Ada beberapa yang abang ajaran, paling ada 20 orangan yang abang belajarkan toriko. Gitu, jadi beberapa macam ya. Oke, belajar sama abang, mantapkan dulu ilmu hikmahnya, mengobati orang, diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa, itu mantapin dulu. Itu sudah mantap, baru naik tingkatan lagi. Kita kan nggak mungkin, kalau abang pribadi nggak mau sekolah SD mulu, nggak naik-naik, SD, SMP, SMA, kuliah harus seperti itu ya, naik tingkat derajat lagi gitu. Jadi karena kita bakal mati, jadi hablum minanas syariatnya menolong orang, spiritual, paranormal, hakikatnya hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, next. Ada Rimba TV. Masya Allah Bang Haji, kita satu torikah. Saya dari Syekh Muhammad Aldi Rabbani, anak dari Syekh Muhammad Nazim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama. Mudah-mudahan kita berjumpa di akhirat nanti, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena orang belajar toriko itu cuma satu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan nyari pahala melulu jadi itu kalau toriko. Jadi tidak mau pamrih kepada Allah gitu, tidak mau pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, ada Muhammad Johari hadir Bang Haji dari Taiwan. Ya, alhamdulillah Johari. Jangan lupa selalu berzikir, sukses selalu di Taiwan ya. Ada Rimba, Bang, pengen belajar sama Bang, biasanya berapa lama Bang dan maharnya? Kalau belajar ilmu al-hikmah, belajar sama abang setengah jam kelar. Belajar ilmu al-hikmah, maharnya cuma 1,5 juta, sedekah, buat sedekah yayasan. Jadi niat sedekah, ilmu dapat, pahala dapat, begitu ya. Gitu. Jadi disitulah makanya kita harus benar-benar mau belajar. Oke, lagi Sip. ada lagi yang hadir dari mana aja lagi? Ada Roni hadir dari Pademangan Ancol. Ada Oh ya, Fajri Roni, Aji. murid belajar VIP, maju sukses terus, semangat. Insya Allah ada pasien, nolongin saudara, nolongin orang lain ya. Ada Fajri Haji, Barakallah Bang Haji, Agus Banten. Ya Agus, mudah-mudahan gelangnya cepat sampai ya. Terus sejauh 1 kilometer. Udah, Ya, ada lagi belum. yang hadir, sebutinnya kalau nggak ada yang bertanya. Jam berapa sekarang? Jam 5 lewat 10 menit. Macetnya minta ampun ya. Udah lama nggak lewat bubur. Ada Jejang Sutomo mau bertanya, kalau mahar 1,5 bisa dicicil nggak Bang Haji? Niat baik buat sodokah. Ya, mohon maaf, kalau mau cicil boleh. Boleh, mau dicicil, nanti kalau sudah lunas baru belajar. Kalau percaya sama abang. Itu kemarin juga ada dari Cirebon. Bang, saya ada uang 500.000 dulu. Nanti saya nabung ya bang sama abang. Ya, ada bukti pengirimannya. Masa 1,5 juta sengaja abang mau nipu orang? Malu-maluin malaikat aja. Kalau 200 triliun ya nggak tahu ya, 200 triliun gitu ya. Ke arah selatan, lalu putar balik. Gitu. Jadi disitulah, makanya nggak apa-apa. Jadi tabungin aja, kalau nggak mohon sama Allah. 50 Ada orang Palembang dulu jalan alternatif Cibubur. pengen belajar, ya belum punya uang, orang Cirebon juga ada. Akhirnya dia sholat, dia sujud sama Allah, dia mohon sama Allah ingin belajar sama abang. Belok kiri menuju Subhanallah, 2 hari dikabulkan. 2 hari dikabulkan. Hajatnya itu ada uang dari mana saja. jalan alternatif Cibubur, lalu belok kiri ke jalan alternatif Cibubur. Di Cibubur sekarang ada tiang-tiang ininya, jadi agak bingung jalannya. Jadi begitu ya. Ada Mas Diana Gorontalo hadir Bang Haji. Ya alhamdulillah. Lah, ya.
menit lagi. Macet. Subhanallah ya, Bu. Cibubur macet nih ya. Yang hadir sebutin kalau yang hadir. Jangan diem juga. Abang diem, kamu diem. Udah nggak ada. Yang bertanya, Yang mau bertanya udah belum ada lagi. ya jadi seperti itu saudaraku. Ya, ingat pesan abang yang sudah belajar VIP. Ya, jangan lupa tetap amalkan, yakin, berani dan tegas. Tetap amalkan itu. Ya, menolong sesama semuanya ya. Nanti kan kalau yang belajar sama abang ya bisa, kalau bicara syariatnya ya, itu kan nanti kalau nolongin orang yang orang mampu, dia akan kasih uang kembali lagi yang uang belajarnya, ya kan. Seandainya ngisi batu 200.000 ya, yang beli 10 orang udah 2 juta, kembali lagi uangnya udah lebih. Belajar cuma 1,5, ya kan. Nah disitulah makanya bantu. Yang penting niat belajar itu niat beramal, niat sedekah, niat ibadah karena Allah, untuk pembangunan yayasan, untuk yayasan dan lain-lain. Nah di situ kita mendapatkan murah meriah istilahnya, dengan keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Pegang coba tangannya pegang. Belum ada. Makanya dipegang begini. Itu kan biar kebaca sian yang pada bertanya. Nah itu banyak yang mau nanya-nanya itu. Kamu lewatin itu. Udah dibaca semua. Terus Ada Rimba TV mau bertanya lagi. Karena banyak orang jadi gila belajar Al-Hikmah, mohon